Oke, kita masuk di materi khusus kuliah Profit 3, KP3. Pelajari false belief customer untuk produk parfum, skincare, kosmetik, dan fashion. Ya, false belief customer untuk produk parfum, skincare, kosmetik, fashion. Kita singkat dengan nama PSCF. Ingat ya. Nah, di sini aku mau jelaskan sekali lagi di false belief materi khusus, selama dia ada logo bintang seperti ini ya, yang ini, selama dia ada materi khusus, ini materi sudah aku riset, jadi boleh Anda pakai, boleh tidak. Tapi kalau Anda tidak mau pakai, ya Anda yang rugi. Anda boleh tambah, tapi kalau boleh jangan dikurangi. Ya, ngerti? Ngertilah. Nah, prinsip dasar, esensi dari penjualan, prinsip dasarnya adalah keyakinan Anda dengan keyakinan customer Anda harus sama. Ya, keyakinan Anda dengan keyakinan customer Anda harus sama. Jika tidak sama, maka itu disebut dengan false belief. Ya, kalau nggak sama keyakinan Anda dengan customer Anda, itu disebut false belief. Ya, false belief itu keyakinan yang salah. Ya, contoh, ada calon customer yang mau beli mobil baru. Ya, yang pertama, secara finansial dia mampu untuk beli mobil itu, sangat mampu, gajinya cukup. Yang kedua, secara kebutuhan dia harusnya juga butuh pakai mobil untuk kesehariannya, karena dia seorang pengusaha. Ya, dia gajinya untuk bayar bulanan itu cukup, mampu, tapi kebutuhan dia juga dia juga butuh, harusnya dia juga butuh karena mobilitas dia sebagai pengusaha harusnya juga didukung sama mobil. Tapi ini ada tapinya. Ya, tapinya ini dia nggak jadi beli karena takut bayar pajaknya tinggi, takut biaya servisnya tinggi, takut tabungannya habis, takut ini, takut itu, dan lain-lain lah. Jadi dia takut ini, nggak jadi beli karena itu. Secara kemampuan, secara finansial dia mampu semuanya, tapi takut dia bayar pajaknya, takut dia bayar servisnya, takut dia tabungannya nanti udah nggak ada lagi. Biasanya dia punya gaji lumayan, tapi dia punya tabungan. Ya, jaga-jaga siapa tahu ada apa-apa nantinya. Nah, inilah yang jadi false belief namanya. Secara finansial dia mampu, secara kebutuhan dia juga harusnya butuh, tapi ada hal-hal yang mengganggu hatinya, akhirnya nggak jadi beli. Nah, kadang-kadang di produk yang kita jual, parfum, skincare, kosmetik, dan fashion, ini banyak sekali terjadi gitu. Harusnya dia pengen beli, apalagi produk kita kan bukan ratusan juta, produk kita murah-murah aja, ya masih ratusan ribu, belum ratusan juta. Jadi sangat gampang menemukan orang yang harusnya mampu beli produk yang kita jual, tapi kenyataannya nggak semudah itu juga jualan, bener ya? Nah, untuk yang pertama, false belief produk parfum, ya, yang pertama yang mereka takutkan, ya, beli parfum di sama Anda, beli parfum merek parfum Anda. Yang pertama, aroma parfum Anda itu nggak tahan lama. Yang kedua, parfum Anda nggak bisa dipakai sholat. Ya, ada aturan-aturan khusus yang mungkin aliran-aliran tertentu dengan keyakinan yang tertentu menganggap kalau parfum ini kan ada kandungan alkohol. Ya, alkohol ini nggak bisa dipakai untuk sholat, walaupun ada beberapa sumber lain yang menyatakan kalau alkohol tidak diminum boleh dipakai sholat. Nah, tapi gak usah didebat lah. Kalau masalah-masalah keagamaan, ya kita serahkan mereka dengan keyakinan mereka masing-masing aja. Nah, yang ketiga, aromanya nggak sesuai selera. Apalagi kalau Anda jualan online, aromanya ini. Ini yang best seller, best sellernya kan belum tentu dia suka, ya kan? Nah, yang ketiga, yang keempat,
keringat jadi bau. Keringatnya kena keringat jadi bau. Ada yang kayak gitu, parfumnya mau disemprot pertama 1 jam aja wanginya, kena keringat, jadi bau. Yang kelima, bercak di baju putih atau di baju yang cerah. Ini false belief mereka, nggak jadi beli parfum Anda karena ini. Yang terakhir, yang keenam, panas di kulit. Ya, nggak mau pakai parfum lah, nanti panas di kulit, gerah, sakit gitu. Nah, cara mengatasinya apa? Ya, kalimat penawaran Anda harus menjawab keraguan-keraguan di atas plus ditambah Anda gabungkan dengan kalimat pain dan gain. Contohnya, ya, udah aku tandain dalam kotak warna kuning. Contohnya gini, 7 dari 10 cewek itu suka sama cowok yang wangi loh. Tapi kalau pakai parfum yang aromanya nggak tahan lama, bisa gagal deh dapetin cewek idaman kamu. Nah itu. Nah, kalau diterusin, Anda mau bilang, nah kalau Anda nggak mau gagal dapat parfum yang bagus kualitasnya, silahkan pakai parfum ABC gitu misalnya. Kasih tahu merek parfum Anda. Jadi Anda menjawab dulu keraguan mereka, seolah-olah parfum ini tidak seperti yang dia ucapkan, ya kan? Karena 7 dari 10 cewek 7 dari 10 cewek itu suka sama cowok yang wangi. Tapi kalau parfum yang aromanya nggak tahan lama, bisa gagal deh dapat idaman cewek idaman kamu. Ya, di sini kan seolah-olah kita mau bilang kalau misalnya Anda beli parfum bukan sama kita, parfum Anda itu bisa nggak tahan lama. Berarti kawan ini jual parfum yang tahan lama, kan kurang lebih begitu ya. Kalau disambung lagi dengan kalimat, tapi ini hanya pegangan sementara ya kawan-kawanku semua. Jangan langsung dipraktekkan, ini masih pengetahuan dasar dulu, pegangan aja dulu. Strateginya seperti apa nanti kita bahas lebih dalam. Ya. Yang kedua, false belief skincare. Ya, kita cepat aja. Yang pertama, false belief untuk produk skincare itu ribet. Ya, terasa berat di wajah, nggak nyaman. Ya, banyak orang nggak mau pakai skincare karena dia ngerasa ribet. Aduh, wajahku ini berat, kalau dikasih skincare lagi ribet, terasa berat, nggak nyaman gitulah, nggak enak gitu. Yang kedua, lama terasa khasiatnya. Dia ngerasa kalau pakai skincare iya sih bisa glowing, tapi lamanya minta ampun, nggak sempet, nggak punya waktu, ya nggak sempat pakainya. Aduh, aku aja pulang malam itu udah jam 10 malam, udah capek, nggak sempet skincarean. Ya, yang ketiga, dia takut efek samping, ada merkurinya lah, ada begininya lah ya, yang mengandung merkuri, ada hidroquinone gitu. Biasanya yang seperti itu yang dihindari. Nah, kalau misalnya dia mau beli parfum Anda, lalu Anda belum bisa membereskan hal ini di kepala customer Anda, ribet, lama terasa khasiatnya, nggak sempat pakainya, nggak nyaman, takut efek samping, mengandung merkuri dan hidroquinone. Kalau ini nggak bisa Anda selesaikan, jangan cerita Anda mau jualan, karena mereka tidak akan beli karena ini. Sama seperti yang mobil tadi. Oke? Nah, kalimat penawaran yang harus Anda jawab, yang harus Anda buat untuk menjawab keraguan-keraguan di atas, plus Anda gabungkan dengan kalimat pain dan gain. Contoh, pakai skincare ABC, cukup 5 menit sehari aja, wajah kamu jadi glowing dan kamu jadi lebih percaya diri di depan titik. Di depan siapa? Di depan cowok kamu, boleh. Di depan mertua kamu, boleh. Di depan kawan-kawan kamu, di depan kamera misalnya. Apalagi kalau kalian konten kreator, di depan video, mau buat video, seperti itulah kurang lebih. Ya. Nah, dari contoh ini Anda menjelaskan pakai skincare ABC ya, cukup 5 menit sehari aja, 5 menit aja sehari, wajah kamu bisa glowing dan kamu bisa jauh lebih percaya diri di depan semua orang. Ya, Anda mau bilang di sini, Anda mau bilang
Kalau pakai skincare Anda nggak perlu lama-lama, ya, nggak ribet, nggak terasa berat di wajah, ya, ini nggak sempat pakainya. Anda pasti sempat kok pakainya, cuma 5 menit kok satu hari. Lalu Anda mau buat kalimat penawaran ini, kan nggak mungkin bisa menjawab semuanya, sama seperti produk parfum tadi. Ya, Anda nggak mungkin bisa menjawab semua. Satu kalimat itu Anda nggak bisa menjawab semua keraguan dari customer Anda. Anda perlu tes. Rata-rata orang yang nggak jadi beli, misalnya Anda udah coba jualan, Anda udah coba tawarin, dan ternyata dia nggak jadi. Waktu dia nggak jadi beli, Anda jangan patah semangat, Anda jangan down. Anda langsung tanya, Mbak, atau Mas, kita sharing-sharing boleh nggak gitu? Sharingnya apa? Ya Anda sharingkan. Saya kan jualan. Nah, saya kan butuh masukan dari Mas ini. Mas, kalau nggak jadi beli juga nggak apa-apa sih Mas. Cuman saya pengen tahu Mas, kira-kira apa ya yang membuat Mas itu nggak jadi beli? Nah, Anda tanya. Begitu Anda tanya, Anda catat. Rata-rata customer Anda itu masalahnya di mana? Di ribet kah? Atau di terasa berat di wajah kah? Atau di nggak nyamannya kah? Atau di lama dia takut lama terasa asiatnya atau nggak sempat pakainya? Anda harus tanya. Ya, begitu juga dengan parfum tadi. Sorry aku kelewatan kalau aku nggak jelasin. Begitu juga dengan parfum. Anda tanya apa yang membuat mereka nggak jadi beli. Jangan nangis di pojokan gara-gara ditolak pembelian Anda. Ya, Anda bukan anak kecil yang begitu jualan ditolak 1-2 kali langsung merajuk nggak mau jualan. Bukan. Anda tanya apa false belief mereka. Lalu begitu Anda survei dari 10 customer, 20 customer, sampai 30 customer, sampai berpuluh-puluh customer, setiap tidak jadi beli Anda tanya. Setiap tidak jadi beli Anda tanya. Lalu Anda survei dari semua false belief itu, yang mana yang paling banyak. Nah, yang paling banyak itulah yang Anda jadikan kalimat penawaran, ya. Ini di false belief, parfum dan skincare. Anda harus try, Anda harus tanya, jangan takut nanya. Kan nggak jadi beli, ya udah nggak apa-apa nggak jadi beli. Tanya apa false belief mereka, apa keraguan mereka terhadap produk Anda. Oke, lanjut ke false belief kosmetik. False belief kosmetik. Yang pertama, sayang uangnya, seperti pakai topeng tiap hari gitu ya. Ada yang merasa sayang uangnya, ada yang ngerasa kayak pakai topeng tiap hari gitu ya. Di wajah saya ini ada benda-benda asing gitu. Terus yang kedua ya, nggak pandai makeup. Dia ngerasa, aduh aku kalau makeup jadi jelek, malah kalau nggak pakai makeup malah cantik gitu. Ada yang seperti itu. Yang ketiga, pakai makeup tapi harus pakai masker itu sia-sia, apalagi di zaman pandemi seperti ini. Ya, bermakeup tapi harus bermasker gitu kan, nggak ada gunanya gitu, ngapain bermakeup? Ya juga ya, tapi kan bisa kalian jelaskan. Ya, ribet lah. Yang keempat, ribet, lebih percaya diri dengan wajah polosnya. Wih, ini yang terlalu kepedean ini, mending cantik beneran, ya kan? Ya. Nah, Anda perlu tanya juga, sama seperti yang tadi. Anda harus tanya yang mana yang paling sering dijadikan false belief buat orang-orang atau customer Anda yang nggak jadi beli produk Anda. Biasanya mengacu ke 1-2 bidang aja. Lalu Anda buat kalimat penawarannya. Contoh, kalimat penawaran Anda harus menjawab keraguan-keraguan di atas, plus Anda gabungkan dengan kalimat pain dan gain. Contohnya gini, beli kosmetik ABC ini dapat gratis tutorial makeup dari pemula sampai mahir loh. Jadi wajah kamu yang terlihat cantik dan elegan tanpa harus repot-repot. Sorry, cara bacanya gua salah nih. Jadi wajah kamu terlihat cantik dan elegan tanpa harus repot-repot pakai makeup ke salon. Ya, di sini jelas ya. Jadi kalau bilang false belief mereka ternyata yang disurvei dari teman-teman nggak pandai makeup, yang ini yang kedua,
merasa dirinya nggak pandai makeup, jadi akhirnya nggak pakai kosmetik, ya, maka yang dijawab dari kalimat penawarannya adalah pakai kosmetik ABC ini dapat gratis tutorial. Tutorial apa? Tutorial makeup dari pemula sampai mahir. Jadi wajah kamu terlihat cantik dan elegan tanpa kamu harus repot-repot makeupnya itu di salon. Ya, mana tahu suatu hari nanti kamu mau buat acara event tahunan, misalnya acara tunangan, ya, event seumur hidup, ya, terus acara nikahan, ya, event seumur hidup sekali, misalnya nikahan adik, nikahan teman, kan harus makeup tuh. Nggak perlu ke salon karena kamu udah pandai makeup sendiri. Ada tutorialnya, saya kasih tahu kamu caranya. Kamu beli aja produk kosmetik saya kasih tahu DVD atau tutorialnya step by step dari pemula sampai mahir. Wih, keren kan? Anda menjawab keraguan mereka, akhirnya mereka beli kosmetik Anda gitu. Oke, yang terakhir, false belief fashion. Fashion adalah hal yang asing buat mereka. Yang pertama, fashion adalah hal yang asing. Ya, jadi mereka tuh malu untuk tampil beda. Menurut mereka yang standar-standar aja lah bajunya. Yang standar-standar aja lah fashionnya gitu. Yang kedua, nggak pandai mix and match pakaian. Nggak ngerti dia padu padan warna, padu padan gaya itu mereka nggak ngerti. Jadi akhirnya nggak beli gitu. Ya, yang ketiga, bakal jarang dipakai katanya. Toh aku kerja pagi, pergi pagi, pulang malam, iya kan? Iya juga gitu. Kapan lagi aku bisa pakai baju-baju yang kayak gitu? Ya, yang keempat, lebih bagus uangnya ditabung, ya, beli hal yang lebih penting. Nah, ini false belief mereka. Anda perlu try lagi, sama seperti yang parfum, skincare, dan kosmetik. Anda try, Anda tanya, nggak jadi beli itu karena apa? Hah? Anda tanya, Anda survei. Begitu Anda survei ternyata mengacu ke satu false belief, maka itu yang Anda jadikan kalimat penawaran. Oke, kalimat penawaran Anda harus menjawab keraguan-keraguan di atas plus Anda gabungkan dengan kalimat pain dan gain. Contoh, kembali lagi dengan contohnya. Pakai baju dan celana ini waktu ketemu calon customer. Saya yakin customernya percaya sama produk yang Anda jual. Bisa closing banyak deh tiap hari gitu. Ya, aku baca ulang lah biar pas bahasanya. Pakai baju dan celana ini waktu ketemu calon customer, saya yakin customernya percaya sama produk yang Anda jual. Anda bisa closing banyak deh tiap hari gitu dia. Ya, karena apa? Ini mengacu ke false belief yang mana ini? Ya, false belief fashion adalah hal yang asing, malu tampil beda. Ya, yang kedua, gak bisa mix and match pakaian, lebih bagus uangnya ditabung karena dia ngerasa uang itu akan buang-buang duit aja pakai beli-beli itu, beli hal yang lebih penting. Nah, Anda kalau memberikan contoh ini, contoh pakai baju dan celana ini, pakai merek baju dan celana ini, atau pakai fashionnya ini, kalau Anda ketemu sama calon customer, saya yakin customer Anda percaya sama produk yang Anda jual. Akhirnya Anda bisa closing, Anda bisa jualan tiap hari, Anda bisa banyak uang tiap hari. Jadi jangan bilang lagi lebih bagus uangnya ditabung. Kalau Anda bisa jualan tiap hari, uang Anda makin nambah hanya gara-gara beli atau pakai baju dan celana ini gitu. Ngerti ya? Kalau Anda bisa belajar mix and match pakaian dan Anda pakai baju ini, celana ini, Anda jualan tiap hari dengan model yang seperti ini, maka Anda akan bisa menghasilkan uang tiap hari. Ya, jangan bilang lagi fashion Anda itu hal yang asing. Gak apa-apa asing, jangan malu untuk tampil beda. Kalau malu tampil beda Anda nggak dapat duit, kan lebih bagus Anda sedikit pede dengan pakai baju ini, tapi Anda bisa jualan tiap hari. Kan kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Ya, itulah false belief dari produk parfum, skincare, kosmetik, dan fashion. Membereskan false belief yang ada di pikiran customer Anda adalah pekerjaan yang dibayar mahal. Itu kata siapa? Kata saya. Ya.
Nah, karena ini pekerjaan yang dibayar mahal, selayaknya kita mempersiapkan segalanya dengan serius. Oke? Nah, ini hanya pegangan aja. Target market yang Anda sudah tahu, target market KP1, pain dan gain KP2, false belief KP3. Materi selanjutnya adalah pelajari titik kelemahan customer. Nah, ini udah masuk ke materi umum KP4. Apa titik kelemahan customer Anda? Oke, kita bahas di video selanjutnya. See you next video.